Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan kita, channel Pak Pung. Pagi ini kita akan melakukan aktivitas hiking kecil-kecilan ya. Tepatnya ada sebuah bukit di daerah Ketapang, di mana jaraknya itu cukup dekat dari pemandian Matai yang telah kita liput pada episode sebelumnya. Cukup 10 menit lah, atau 5 menit kalau naik kendaraan gitu dari pemandian itu. Dimana menurut saya ini yang namanya pendakian gunung ini merupakan salah satu aktivitas olahraga yang cukup baik ya. Namun juga perlu diperhatikan buat kawan-kawan yang masih tergolong baru dalam pendaki gunung seperti saya ini. Jadi kalau kita mau coba langsung ke pendaki gunung yang tinggi ya, itu kan membutuhkan stamina ya. Di samping jaraknya cukup jauh, kita juga membawa beban ya di punggung kita untuk bahan-bahan istirahat atau camping. Nah, ada baiknya buat kawan-kawan yang ingin mencoba kegiatan pendakian itu mencoba dulu untuk melakukan beberapa latihan kebugaran ya. Salah satunya kalau yang menurut saya yang cocok itu ya kita simulasi di dataran tinggi atau daerah-daerah yang perbukitan kayak gitu. Dan di sini kebetulan untuk medannya sendiri itu ya menurut saya cukup bersahabat ya untuk saya yang seperti ini yang pemula ya, karena dia untuk treknya aja dia udah di semen dan pakai anak tangga kayak gitu. Beda kalau kita di alam liar ya, suasananya random kan, kadang bisa becek, kadang bisa penuh dengan rintangan-rintangan ya, kayak ada pohon jatuh atau bahkan hewan-hewan kayak gitu ya. Nah, meskipun ini bukanlah di gunung yang seperti di orang-orang lakukan pendakian gunung itu, namun bukit ini juga sudah terasa untuk pengalaman naik gunungnya ya, karena emang di sekitar sini vegetasi atau tumbuhan-tumbuhannya itu pun juga udah cukup menyenangkan kayak gitu ya kalau kita berjalan sekitar sini ya. Olahraga di sini ya, kita masih bisa mendengarkan suara-suara burung, kita masih bisa mendengarkan suara-suara jangkrik ataupun hewan-hewan yang lompat dari satu dahan ke dahan yang lain. Dan juga apabila kita berhenti, kita juga bisa mendengarkan hembusan angin gitu ya, angin pegunungan yang keras kayak gitu ya. Jadi buat suasana pun kita di sini sudah cukup dapat untuk refreshingnya kayak gitu. Namun lebih jauh dari itu, karena memang tujuan saya ke sini ya pagi-pagi itu memang olahraga. Ini udah pendaki, ini saya ke sini udah yang kedua kalinya ya. Jadi emang yang pengalaman saya yang pertama kali itu karena saya memang baru namanya mendaki gunung, meskipun saya rutin lari pagi dan olahraga-olahraga yang lain, itu untuk menghabiskan perjalanan trip dari bawah ke puncaknya ini, bukit ini, saya nggak mampu kayak gitu. Jadi pada saat awal pendakian kurang lebih saya itu sampai di pertengahan ya, kurang lebih sekitar sinilah. Di sini itu saya kurang lebih 300 anak tangga itu saya udah merasa kelelahan ya. Jadi mungkin kalau kawan-kawan yang berlari atau olahraga kayak gitu, rasa-rasanya itu kayak udah mau muntah kayak gitu. Nah, seperti itulah rasa saya pada saat awal kali mendaki gunung kayak gitu. Nah, maka pada kesempatan yang lalu saya balik saja ya, karena memang yang namanya aktivitas seperti ini tidak bisa dipaksakan kayak gitu. Nah, maka dari itu kesempatan kedua kalinya, yaitu pada hari ini, saya coba lagi melakukan ya solo hiking kecil-kecilan kayak gitu. Ya gunanya saya ingin tes kebugaran saya, endurance, sejauh mana badan saya bugar ya. Dimana sebelum-sebelumnya pun saya juga sudah latihan fisik terlebih dahulu ya. Ya kita lari pagi, kita rutinkan jalan-jalan kayak gitu. Dan ini jaraknya selang seminggu kayak gitu. Jadi minggu lalu dan sekarang minggu ini saya coba naik gunung lagi ya. Alhamdulillah pada pertengahan jalan ini saya udah nggak merasa kayak kemarin yang mau muntah kayak gitu ya. Jadi saya teruskan perjalanan ini ke atas. Memang
kalau melihat dari bawah situ, ini sepertinya masih cukup jauh ke atas ya, kayak gitu ya. Nah, jadi beberapa manfaat yang mungkin saya dapatkan itu setelah melakukan pendakian ini, sebenarnya itu ada sangat banyak ya, karena emang tiap olahraga itu kan memiliki manfaat yang yang berbeda-beda lah. Taruhlah misalkan kita sama-sama lari gitu, tapi begitu kita lari mendaki, tentu ada beberapa manfaat yang berbeda dibandingkan kalau kita lari trek lurus kayak gitu. Nah, sama halnya juga pada kesempatan pagi hari ini pada saat saya mendaki, meskipun ini kelihatannya hanya seperti jalan kaki mendaki, namun kalau kita udah lihat anak tangganya, itu udah anak tangga 400, ini sudah hampir kira-kira kita kayak menaiki gedung puluhan lantai ya. Naik dari tangga darurat kita muter-muter seperti itu, mungkin kurang lebih tingginya itu. Jadi emang tak terasa karena kita pada saat mendaki gunung ini kita disuguhkan dengan pemandangan alamnya kayak gitu, yang cantik kayak gitu. Berbeda kalau kita naik tangga misalkan, kita hanya disuguhkan suatu pandangan yang monoton ya, dari anak tangga satu ke yang lainnya kayak gitu, dari jendela yang satu ke yang lainnya kayak gitu. Nah, namun di sini mata kita dimanjakan dengan pemandangan alam yang asri dan suara-suara alam yang memang jarang kita dapatkan lah kalau kita berada di tengah-tengah pemukiman gitu. Dan menurut yang saya gali informasi, karena emang saya penasaran kenapa banyak orang-orang yang hobi naik gunung, selain dari memang hobinya karena mereka menikmati keindahan alamnya itu, naik gunung itu. Saya melihat beberapa para pendaki kayak gitu memiliki fisik-fisik yang bugar kayak gitu. Dan setelah saya searching kayak gitu, saya mencoba menggali apa yang menyebabkan seperti itu. Karena menurut saya awal-awal itu ya namanya olahraga itu semua sifatnya sama. Namun ternyata ada beberapa kelebihan dari pendaki gunung ini atau dari aktivitas mendaki gunung ini ya. Namun juga perlu diketahui bahwa semua olahraga itu atau aktivitas itu tidak bisa yang namanya kita mau langsung lakukan seketika itu juga. Jadi perlu yang namanya pembiasaan ya, mulai dari hal yang kecil sampai yang susah kayak gitu. Dan ini menurut saya ini kategori yang masih mudah dulu kayak gitu. Nah, ini sudah kita sampai ke anak tangga 400 ini, udah kelihatannya kota Aceh gitu dari sini ya. Namun karena masih tinggi, saya masih penasaran untuk naik. Kira-kira seperti apa di atas? Karena tadi saya begitu sampai bawah, saya tanya anak-anak itu tadi yang habis naik, katanya cantik kayak gitu. Oke, saya lanjutkan saja kan seperti itu kan, karena saya juga masih penasaran. Jadi dari berbagai referensi, yang pertama itu ya, selain olahraga ini atau kegiatan ini menyalurkan hobi, aktivitas ini juga membakar kalori yang lebih banyak daripada kita melakukan senam-senam biasa ya. Meskipun waktunya mungkin atau kita lihat ini hanya sekedar berjalan ya, tapi karena makin tinggi itu makin menguras tenaga, itu otomatis membakar kalori dia lebih banyak kayak gitu. Dan yang kedua juga yang saya baca-baca dari berbagai sumber itu ada juga yang menarik, dimana salah satu manfaatnya untuk naik gunung ini, kita ini melatih motorik tubuh kayak gitu, untuk dapat menjaga kestabilan ya. Seperti yang kita ketahui ya, namanya juga di tubuh itu kan ada sistem sensorik yang berfungsi untuk merasakan sesuatu rangsangan, dan juga motorik ya, yang untuk merangsang gerakan kayak gitu. Nah, dengan kita melakukan pendakian gini, kita ini melatih tubuh kita ini untuk dapat balance gitu, menyeimbangkan tubuh kayak gitu. Menurut saya itu sangat cukup bagus juga ya, karena
Ya karena saya biasanya melakukan olahraga berenang kayak gitu kan. Sepertinya manfaat yang seperti ini tuh baru saya ketahui ketika saya melakukan aktivitas mendaki gunung seperti itu. Dan berikutnya itu aktivitas ini juga memacu detakan jantung kayak gitu, sehingga memberikan suplai oksigen yang lebih baik. Dan tentunya kalau dilakukan secara teratur dapat meningkatkan stamina kayak gitu. Ya seperti itu tadi, karena kita mendaki gunung, kita masuk ke dalam alam yang hijau, yang masih alami. Tentunya di sini suplai oksigen itu sangat baik ya. Kita mendapatkan oksigen alam yang tingkat tingkatnya itu lebih bagus daripada kalau kita di perkotaan atau di pemukiman ya. Nah ini udah kita sampai ke tangga yang ke-560 dan ini sudah mau mencapai akhir. Jadi kurang lebih itu dari bawah tadi sampai atas itu ada 600 anak tangga ya, kayak gitu. Ya, cukup menantang lah untuk pemula-pemula seperti saya. Nah, namun di atas ini emang sepertinya tidak ada tempat-tempat lagi ya, karena emang di sini tuh kalau kita lihat dari bawah itu dipasang suatu pemancar sinyal kayak gitu ya. Nah, beberapa kali tadi saya temuin orang-orang itu, mereka juga sangat exciting apabila mereka naik ke atas ini ya. Nah, mereka mengatakan ya puas lah kayak gitu ya, bisa melihat sebagian kota Banda Aceh dari atas kayak gitu kan. Makanya hal itu yang membuat saya tertarik untuk melakukan pendakian kedua kalinya di sini kayak gitu. Dan ternyata memang benar yang dikatakan anak-anak itu tadi. Sensasinya ketika kita berhasil menaklukkan gunung atau naik ke puncaknya itu ada rasa kepuasan tersendiri ya. Dan itu memang pengalaman pertama saya kayak gitu ya. Oh, jadi seperti ini kayak gitu. Berbeda kalau kita tadi berhenti di tengah jalan kayak gitu. Rasa-rasanya kayak ada yang kurang gitu. Tapi begitu kita udah sampai ke puncaknya kayak gitu kan, rasa-rasanya udah wah, ternyata saya bisa mengalahkan diri saya sendiri kayak gitu. Dan disinilah salah satu kepuasan yang tadi menurut sebagian orang itu dapat menyalurkan hobi ya, melihat pemandangan itu ke arah-arah sudut-sudut kota gitu, atau arah sudut-sudut penjuru mata angin. Itu merupakan hal yang menurut saya sangat baik gitu. Dan yang kemudian juga selain tadi menyalurkan hobi, tentunya kita ya cuci mata ya. Untuk tempat seperti ini pun saya rasa sudah cukup baik untuk cuci mata, karena kanan kiri kan sudah banyak pemandangan-pemandangan hijau kayak gitu. Dan kemudian setelah saya sampai sini beristirahat sebentar tanpa berlama-lama lagi, saya akan coba turun lagi karena saya sudah cukup puas ya ke sini ya. Nah, sambil membahas beberapa manfaatnya itu, salah satunya lagi yaitu mengurangi tingkat stres kayak gitu. Dan yang ajaibnya lagi dapat memperbaiki kesehatan mental. Itu menurut penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Stanford kayak gitu. Dan beberapa kajian seperti dari Dr. Emily Holmes. Nah, demikianlah perjalanan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.